Kinan tersenyum gemas saat melihat Lisa melewatinya. Bahkan terpaan rambut yang melambai di sisinya sekilas cukup membuatnya ingin merengkuh tubuh itu. Dia baru melahirkan, Ken, ingat. Jangan berpikiran macam-macam. Seruan dalam hatinya terus mengingatkan otak yang mulai traveling. Sebelah mana, Ken? Teriak Lisa dari dalam kamar ganti. Kinan melepas lamunannya dan berjalan menghampiri Lisa yang tengah berkaca pinggang menghadap lemari. Mata wanita itu menyusuri lipatan baju yang rapi dari atas sampai bawah. Mana? Lisa memberikan senyum mengejek. Kinan pun turut berdiri di sisi Lisa, satu tangannya berada di pinggang dan satunya lagi mengusap-usap ujung dagu dengan bulu-bulu halus yang mulai tumbuh. Kamu sudah mencarinya? Atau baru meneliti seperti kepala sekolah yang melihat murid-muridnya sedang ujian nasional? Sindir Kinan karena Lisa sepertinya belum menyentuh baju sama sekali. Cek. Lihat saja, tidak ada. Hanya baju-bajuku semua. Hidung mancung Kinan mendengus dengan kasar. Lalu dia sendiri yang turun tangan membuka satu persatu lipatan baju. Sedangkan Lisa memilih menonton duduk dengan anggun di kursi kabinet ruang ganti. Mana, Ken? Bersiaplah menerima kenyataan dan pulang hanya memakai handuk itu, ledek Lisa sembari memainkan kuku-kuku tangannya. Rasanya senang membuat Kinan kebingungan seperti itu. Hei, jangan buat mahakaryaku jadi berantakan, ya. Tidak mudah menyusun lipatan baju dengan sangat rapi, protes Lisa saat melihat Kinan merubuhkan satu tumpukan baju. Satu lemari tidak ditemukan. Kinan semakin cemas, dia pindah ke pintu lemari sebelah. Bagian baju yang menggantung. Pasti di sini, ini jas dan kemeja. Nana, mana tidak ada Ferguson? Ledek Lisa lagi, terkekeh puas. Lisa sungguh menikmati pemandangan di depannya. Apalagi saat nanti Kinan mengaku kalah dan pergi dari apartemen ini. Mungkin mood Lisa akan naik 5x lipat setelahnya. Ah! Lisa, kamu menyembunyikannya di mana? Seru Kinan mulai frustasi mengusap rambut basahnya dengan terus meneliti isi lemari. Menyembunyikan apa? Kamu yang mengarang cerita. Mana pernah aku membelikanmu baju apalagi membiarkanmu berlama-lama di apartemenku. Aku tidak ingat sama sekali, itu tandanya memang hanya halumu saja. Lisa terus saja menunjukkan nada kemenangan. Kinan berbalik memberi sorot menuduh pada Lisa. Wanita itu pun langsung bangkit dari kursinya lalu melipat kedua tangan di dadanya. Sekarang, silakan pergi dari apartemenku, Tuan Kinan Henderson yang terhormat, ucap Lisa memberi penekanan di setiap kata diakhiri senyuman mengejek dan, jangan lupa. Kamu keluar hanya menggunakan handuk itu. Lisa kembali mengingatkan dengan menunjuk pada handuk yang masih melilit rapat di pinggang six-pack itu. Kamu tega. Kinan menunjukkan wajah memelas. Lisa menggeleng. Nah seperti itu, dong. Tidak tega, ujar Kinan menafsir. Namun segera Lisa ralat. Tidak peduli, ujarnya. Lisa meneliti tubuh kekarnya. Astaga. Aku harus melewati berapa lantai hanya memakai handuk ini. Pekiknya dalam hati lalu dia keluar dari kamar ganti diikuti Lisa. Dengan langkah gontai, Kinan menuju pintu kamar. Tangannya pun sudah menggapai handle pintu. Membukanya sedikit. Tapi, tunggu. Kinan menutup pintu kembali bahkan menguncinya membuat Lisa menatap heran dan memprotes. Hei, kenapa pintunya kamu kunci? Senyum penuh kemenangan kini terukir di bibir Kinan. Ada hal yang baru dia ingat. Ada lemari yang belum aku cek, ucapnya berjalan lambat ke arah Lisa. Membuat wanita itu otomatis mundur dengan memberi senyum sumbang. Lemari mana lagi? Tadi sudah kamu cek semua, kan? Kinan berhenti di nakas dekat box bail.
Bersiaplah menyentuhku, Lisa, ujar Kinan diakhiri kerlingan mata kemudian dia menarik handle laci nakas paling bawah dengan kakinya. Mata Lisa membelalak, melihat tumpukan baju di sana. Itu, Lisa tergagap mendekat. Dia berjongkok dan mengambil tumpukan baju itu. Benar seperti yang tadi Kinan katakan. Satu set baju kantor lengkap dengan jas juga dasi. Dan 2 kaos polos. Aku ingat, alasan kamu tidak memasukkan baju aku di lemari gantimu. Katamu supaya aku tidak melihat pakaian-pakaianmu di sana yang bisa saja ada baju seksi atau baju yang tidak layak aku lihat. Selain itu supaya aku bisa mengambil sendiri tanpa mengacak-acak bajumu di sana. Kinan menjeda ucapannya, menatap Lisa yang sedang berusaha mengingat. Apa kamu ingat? Imbuhnya. Lisa menggeleng lemah dan kembali meletakkan tumpukan itu di tempat semula. Saat berdiri dia mendapati Kinan semakin merapat membuatnya mundur sampai punggungnya menempel pada dinding. Kamu ingat perjanjian tadi? Jantung Lisa bergemuruh saat jarak mereka sedekat ini. Terlebih saat Kinan meraih satu tangan Lisa lalu menuntunnya untuk meletakkan telapak tangan itu di dadanya yang berotot. Otak Lisa merangsang untuk menentang, tapi hatinya justru melonjak saat kulit tangannya bersentuhan dengan kulit Kinan yang lembab. Membuatnya menjinak dan diam menatap bagian itu. Lisa panggilnya lembut. Maaf aku sudah membuat memorimu penuh dengan hal buruk dalam hubungan kita. Karena memang kenyataannya aku sudah terlalu banyak memberimu luka. Mata Lisa perlahan dia angkat untuk mau bersilang pandang dengan pria yang berhasil mengungkungnya di dinding. Aku terima mendapat hukuman darimu. Bahkan jika kamu terus mencaci dan mengusirku, tidak apa. Asal jangan pergi. Jangan lagi menghilang. Aku tidak akan sanggup kembali mencarimu seperti orang gila. Kinan melepas genggamannya dan membiarkan tangan Lisa masih bertengger di dadanya. Dia menangkup wajah cantik itu, menatap dengan intens, dalam, dan penuh permohonan. Bertahanlah bersamaku. Lisa meneliti retina yang bergerak memandangnya. Tapi untuk apa bertahan? Rasaku hampa. Bahkan aku merasa tidak memiliki alasan untuk bertahan. Aku tidak membencimu, tidak pula mengharapkanmu. Aku hanya merasa tidak suka saat Karnu terus menggangguku. Jika hanya karena Boy, kamu masih bisa menjenguknya kapanpun tanpa sebuah ikatan pernikahan, ungkap Lisa dengan ekspresi datarnya. Tanpa permisi, Kinan menarik rahang Lisa lalu melfem empate bibir itu. Oksigen semakin menipis, Kinan pun melepasnya namun dia belum mundur. Dahi mereka saling bertaut dengan nafas terengah. Beri aku waktu 30 hari. Izinkan aku tinggal bersamamu. Izinkan aku menebus semua kesalahanku dengan mengabdi padamu selama 30 hari. Kinan memundurkan wajahnya lalu mengangkat dagu Lisa supaya mereka bisa saling bersitatap. Supaya Lisa bisa mendengar dan memahami permintaannya. Jika selama 30 hari kamu masih merasa hampa, kamu masih belum menemukan alasan untuk mempertahankan hubungan kita, maka aku akan mundur. Aku akan menjauh sesuai apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan mengganggu hidupmu. Aku janji itu, ungkap Kinan. Apa kamu mau? Tanyanya di akhir permohonan. Lisa meneliti lebih dalam sorot itu. Mencari pembenaran atas permintaan aneh suaminya. Bukannya tidak mau, Lisa belum berani menjalin hubungan apapun dalam waktu dekat ini. Dia belum ingin diusik. Aku. Meski kamu menolak, aku akan tetap menjalankan misiku. Justru aku lebih leluasa karena tidak terburu oleh waktu 30 hari mengejar cinta, ujar Kinan. Dia bergerak untuk mengambil kaos di nakas tadi. Tapi kan kamu tidak boleh tinggal denganku. Kinan menggunakan bajunya lebih dulu baru menjawab, tidak masalah bagiku, karena aku akan tetap bisa datang pagi,
siang, sore bahkan malam seperti ini setiap hari. Jadi meski kamu belum juga menerima cintaku, seumur hidup aku akan tetap mengunjungimu. Ucapan Kinan diakhiri senyuman menawannya. Namun bagi Lisa senyuman itu sungguh memuakkan. Saat sedang seperti itu pintu kamar diketuk dari luar. Lisa pun segera berjalan ke arah pintu dan membukanya. Dilihat baby boy tengah menangis dalam gendongan Wira. Sepertinya dia lapar, ucap Lisa mengambil alih si boy. Tidak, sedan tadi dia sudah minum ASI yang kamu sediakan. Mungkin sedang tidak enak badan, jawab Wira. Dia beralih melihat Kinan yang masih menggunakan handuk. Kamu tidak ada celana ganti? Tanya Wira. Kinan mengangguk. Lia, dulu Lisa hanya menyimpan kaos di sini. Tidak ada celana. Kamu kemarin membelikan ayah macam-macam jenis baju dan dalaman. Dan masih belum terpakai semua. Sebentar ayah ambilkan. Kinan mau-mau saja. Tidak mungkin dia menggunakan handuk terus-menerus. Dilihatnya Lisa sedang berusaha menenangkan baby boy, memberi ASI tapi tetap saja tidak mau. Apa masih demam, si boy? Tanya Kinan khawatir. Lisa menempelkan punggung tangannya di dahi baby boy. Masih sama seperti tadi, jawabnya. Tidak lama, Wira kembali membawakan pakaian yang masih tersegel kemudian keluar dengan menutup pintu memberi ruang pada Kinan untuk dekati Lisa. Hei, kamu mau apa? Pekik Lisa membuang wajahnya saat melihat Kinan dengan santainya melepas handuk dan memakai celana di tempat itu juga. Kamu sudah biasa melihat dan menikmatinya, Lisa. Jadi untuk apa aku menutup-nutupi? Jawab Kinan dengan santai memakai celana. Astaga, kamu tidak tahu malu. Sungguh menyebalkan, gerutu Lisa masih tidak mau melihat ke depan. Menyebalkan tapi kamu suka, sahut Kinan. Lisa hanya mendengus tidak mau berdebat karena suara tangisan baby boy saja sudah memenuhi ruangan. Kemari, biar aku menggendongnya. Kinan merentangkan tangan hendak mengambil alih si boy dari pangkuan Lisa, tapi Lisa tidak mengizinkan. Dia diberi ASI saja menangis apalagi kamu yang tidak memiliki ASI, ucapnya meremehkan sang papa dari baby boy. Sesh, sudah sini. Kinan tetap kekeh mengambil baby boy dengan hati-hati dari pangkuan Lisa. Anak papa kenapa? Rewel terus. Kepalanya pucing. Kinan memijit ringan kepala baby boy yang sudah dalam gendongannya. Ah, atau kakinya pegal. Ucapnya memindah pijitannya ke bagian kaki. Boy. Anak apap yang kuat. Papa panggil kamu, Kai, ya. Baby Kai. Kinan berusaha berinteraksi menggendong dan menggerak-gerakan tubuh baby boy sampai akhirnya tangisannya berhenti. Oh, jadi kamu ingin cepat-cepat diberi nama ya? Ucap Kinan lagi. Lisa masih saja memperhatikan Kinan yang sedang berdiri mondar-mandir bermain dengan baby boy. Lisa, aku ingin anak kita dipanggil, Kai, bagaimana? Tanya Kinan melihat Lisa sejenak dan kembali bermain dengan baby Kai. Kai siapa? Kaizo. Lisa pun ikut terbawa suasana. Kinan nampak mengernyitkan keningnya meneliti wajah baby boy yang jauh sekali dari wajah-wajah orang Jepang. Kaizo Henderson. Dia masih berpikir. Kai-san. Kinan berpikir lalu menggeleng. Kairo. Ish. Protes Kinan dan menggeleng. Kaifan. Kali Kailandra. Boleh juga, Kailandra Henderson, ujar Kinan. Haruskah pakai Henderson? Kinan beralih memandang Lisa dan menyipitkan matanya. Kamu pikir harusnya siapa? Tidak mungkin, kan, Kai Guinandra, protes Kinan. Lisa beranjak lalu mengedikkan bahunya. Mungkin saja jika kita bercerai dan aku menikah dengan Deon, jawabnya santai sembari melenggang pergi sebelum Kinan mulai mengomel. Kinan menggertak giginya kesal.
Deon. Ah, aku lupa urusan aku dengannya belum selesai. Dia harus menerima akibatnya karena sudah berani mengkhianatiku. Menyembunyikan Lisa dan berpura-pura ikut mencari. Awas saja kau Deon, ancamnya mengingat saat pertama melihat Deon di rumah sakit beberapa hari lalu. Beberapa saat berlalu, Baby Kai sudah kembali terlelap. Tapi rupanya dia tidak mau diletakkan. Dia maunya tetap dalam dekapan Kinan. Aduh aku lapar sekali, gumamnya. Dari pagi Kinan belum sempat makan. Siang dia hanya memakan satu potong pizza yang dibelikan oleh Jeff, itu pun hanya 2 gigit saja. Kinan keluar dengan tetap menggendong Baby Kai. Dilihatnya pintu kamar ayah sudah tertutup, mungkin mertuanya itu sudah tidur. Sedangkan Lisa nampak sedang membereskan dapur. Oke, baby tampan. Papa akan tetap menggendongmu tapi izinkan papa sambil menyusap nasi, ya. Ucap Kinan. Dia pun duduk di kursi meja makan. Tangan kiri dia gunakan untuk tetap bergerak menggendong Baby Kai, dan tangan kanannya untuk mengambil makanan. Lisa yang baru kembali dari dapur pun melihatnya. Ya, ampun, Ken. Nanti kalau Baby Boy terkena sup bagaimana? Lisa mengambil alih Baby Boy. Tapi rupanya anak itu kembali menangis. Aku sudah berusaha meletakkan dia tadi, tapi masih saja menangis. Dia sangat menyayangiku, ucap Kinan begitu percaya diri. Lisa hanya menghela nafas pasrah dan kembali memberikan Baby Boy pada Kinan. Benar saja, bayi itu langsung diam menikmati hangatnya dekapan Pe Arapua. Ya sudah, aku suapi kamu saja, ujar Lisa setelah menimbang Nim Tiang. Aku masih bisa makan sendiri. Jangan tinggi hati, aku hanya tidak mau kamu menumpahkan makanan ke tubuh Baby Boy, ucap Lisa. Kali ini wanita itu berucap dengan nada sedang, tidak ketus seperti biasanya. Oke, sahut Kinan. Lisa pun mulai mengambil alih kursi di sebelah Kinan dan mulai menyuapi sang suami. Sebenarnya alasanku ingin menjalani misi 30 hari adalah supaya aku bisa tinggal denganmu, Lisa. Dengan tinggal bersamamu, maka aku bisa lebih mudah untuk mengambil hatimu kembali, pikir Kinan dalam hatinya sembari menerima suapan Lisa dan memandangi wajah wanita itu dari dekat. Makan saja. Tidak usah memandangku seperti itu, protes Lisa tanpa menatap Kinan. Dia sibuk menyiapkan isi sendok untuk menyuap Kinan kembali. Beberapa saat mereka terdiam, hanya dentingan sendok yang sesekali menyentuh permukaan piring. Ken, panggil Lisa. Kinan yang sedang menunduk untuk memperhatikan Baby Kai pun menoleh. Aku sudah memiliki jawaban atas permintaanmu itu, ucap Lisa dengan wajah serius.